Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huni Fazira dari kelompok G. Di sini saya bersama dengan teman saya Julia Ningsi akan menjelaskan mengenai sistem pemilu. Bisa dilihat pada slide kedua, kita pertama akan membahas mengenai pengertian pemilu. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak boleh diperoleh dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapati melalui pemilu yang adil atau fair. Lalu, selain itu juga ada 5 tujuan utama dari pemilu. Yang pertama adalah pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana pembentukan perwakilan politik. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pimpinan secara konstitusional. Yang keempat, pemilu memperoleh legitimasi, dan yang kelima adalah pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki beberapa asas, yaitu umum, langsung, bebas, jujur, dan rahasia. Yang dimaksudkan dengan umum adalah pemilu berlaku untuk semua warga negara memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan langsung adalah masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan. Yang kemudian bebas, di mana seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang ingin dipilih. Jujur, semua pihak yang terpihak dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Rahasia, dalam pembentukan pemilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pemilihannya. Pemilih diberikan suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Baik, selanjutnya pada slide tertiga ada sistem pemilu. Yang pertama ada sistem perwakilan berimbang atau proportional representation. Menurut Aaron Liphart, bahwa sistem proportional representation atau perwakilan berimbang merupakan sistem pemilihan yang paling banyak digunakan oleh negara-negara yang pemilihannya umum. Yang kedua, ada sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup atau closed list system. Dalam sistem ini, masyarakat memilih partai, bukan calon legislatif. Biasanya pimpinan partai memainkan peranan penting yang sangat berguna untuk menentukan daftar dan ranking yang telah dibuat oleh pimpinan partai. Selanjutnya ada sistem perwakilan berimbang dengan sistem daftar terbuka atau open list system. Dengan sistem ini, para pemilih tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih calon yang dikehendaki. Sistem ini menjadi tidak praktis untuk digunakan di Indonesia, mengingat kemampuan baca tulis pemilihnya yang belum terlalu tinggi pada saat itu. Selanjutnya ada sistem perwakilan berimbang atau variasi the single transferable vote. Dalam sistem ini tidak adanya suara yang terbuang, karena suara yang lebih pada seorang calon dapat ditransfer para calon lain. Dalam sistem ini, para pemilih diminta untuk memberikan preferensinya. Ada beberapa calon yang diajukan dalam wilayahnya. Begitu pemungutan suara berjalan sesuai, maka perhitungan kuota dilakukan untuk menentukan berapa jumlah suara yang diperlukan bagi seorang calon untuk mendapatkan kursi. Lalu kemudian yang kelima ada sistem perwakilan berimbang variasi the single non-stable vote. Sistem ini merupakan variasi lain dari sistem perwakilan berimbang. Sistem ini tidak memberikan peluang untuk mentransfer suara dari satu calon ke calon yang lainnya dalam partai yang sama. Selanjutnya ada sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem menurut historinya yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik. Baik, yang selanjutnya yang juga jadi yang paling terakhir, sistem perwakilan proporsional atau berimbang. Diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem distrik. Dalam sistem berimbang, jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatnya. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Julia Ningsi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya yaitu Wuni.
Sistem pemilu pada masa Orde Lama pada 29 September tahun 1955 dilakukan menggunakan mobil dengan pengeras suara sehingga keadaan jalan raya sangat ramai. Ada juga kampanye dengan cara rapat umum. Siswa anak kerja Jakarta pun mulai sepi, terutama di kalangan pendagangan kecil di pasar seperti tukang sayur, daging, dan sebagai yang pula mudik ke desanya masing-masing karena mereka terdaftar pada daerah masing-masing. Sistem pemilu pada masa Orde Baru pada 3 Juli tahun 1971. Secara teknis, pemilu di Orde Baru dilakukan untuk memiliki anggota DPR, sementara presiden diangkat oleh MPR. Sistem yang digunakan sama dari pemilu ke pemilu, yaitu proporsional, pewakilan berimbang dengan daftar tertutup. Begitu juga dengan metode berhitung kursi, di mana semua kursi terbagi habis setiap daerah pemilih, namun dengan melakukan kursi distribus, yaitu menggabungkan sisa suara yang tidak habis dibagi bilang pembagi pemilih berdasar kesepakatan partai peserta pemilu. Berapa langkah yang dilakukan pemerintah pada pemilu selama Orde Baru ialah: pertama, menyederhanakan partai politik atau yang dikenal dengan fusi partai. Kedua, dominannya peran penjabat aktif militer dalam bidang sosial, politik, dan pemerintah. Sistem pemilu pada masa reformasi pada tahun 1999. Pemilihan umum masa reformasi telah berlangsung 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Pada pemilu reformasi ini merupakan pemilu demokrasi karena tidak adanya paksaan dari beberapa pihak pada masyarakat. Masyarakat dapat memiliki wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya. Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa setelah pemerintah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintah demokrasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses penggantian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan pendapat minimal 20% di sepertiga provinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden. Sekian dan terima kasih.